فهذا الكلام كله أو جزء منه يتحدث فيه عن إصلاح النفس. Beliau menjelaskan dari apa yang tadi kita baca daripada kalam ucapan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf, tidak lain pokok pembicaraan yang ada di dalam ucapan beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf adalah bagaimana memperbaiki diri seseorang. وأصعب شيء على الإنسان في الدنيا هذه أن يصلح نفسه إلا إذا وجد من يربيه ويعلمه. Seseorang yang paling susah adalah memperbaiki dirinya sendiri. Itu sesuatu yang paling susah dan tidak bisa dilakukan kecuali ada guru yang membimbing dirinya. قال الله في سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا أصل النفس أصلها أمارة بالسوء. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang ucapan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bahwa beliau menyatakan saya ini tidak melepas tangan daripada nafsu saya. Beliau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan sesungguhnya nafsu itu akan mengajak seseorang untuk melakukan suatu keburukan, memerintahkan dirinya untuk berbuat keburukan, dan itu pokok asal daripada nafsu adalah nafsul amarah. فإذا وجد الإنسان عالما عارفا ذائقا مربيا تتهذب نفسه وتصير نفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على فعل السوء أو التقصير في فعل الخير. Dan apabila seseorang mendapati ada gurunya, ada yang mendidiknya, ada murabinya, maka nafsunya itu berubah, nafsunya itu meningkat dari nafsul amarah menjadi nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang menyalahkan dirinya atas maksiat yang dikerjakannya, atas kekurangan yang dilakukannya, ataupun kemudian atas hal-hal yang tidak tepat dilakukan oleh orang tersebut. ولوم الإنسان لنفسه يقتضي أن يكون كثير التوبة والاستغفار. Seseorang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri itu menuntut dirinya untuk banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم تتحول النفس بعد فترة من الزمن إلى نفس مطمئنة تطمئن بالخير وإلى الخير. Dan selanjutnya setelah nafsu lawamah maka meningkat setelah beberapa waktu nafsunya menjadi nafsunya al-mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu merasa tentram dengan apa? Merasa tentram dengan kebaikan dan merasa tentram untuk menuju kepada kebaikan. ثم تتحول إلى نفس راضية ترضى بكل ما يأتي عن الله عز وجل سراء أو ضراء. Selanjutnya nafsunya meningkat lagi setelah beberapa waktu lamanya menjadi nafsu ar-radiyah, yaitu nafsu yang merasa ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, baik itu baik ataupun buruk. وإذا رضي الإنسان عن الله رضي الله عنه فتصير نفسه بعد ذلك مرضية. Apabila seseorang itu sudah ridha atas apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka nanti akan berubah menjadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dianya yang ridha, tapi setelahnya Allahnya yang ridha. Maka meningkat nafsunya menjadi al-mardiyah. قال بعض العارفون الصالحون الأتقياء الراضون عن الله لو لطم وجهي رجل بيده وجاء آخر قبل يدي أو رأسي قال فكلهم عندي سواء لأن الله حرك هذا وهذا. Ya, berucap seorang yang saleh, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nafsunya itu sudah radiyah mardiyah, mengatakan apa dalam ungkapannya? Kalau ada orang yang menampar saya, menampar muka saya, dan ada yang datang kepada saya mencium kening saya, maka pada diri saya itu semuanya sama, gak ada bedanya, karena semuanya datangnya dari Allah. ثم تتحول النفس إلى نفس ملهمة يلهم الله صاحبها
دائما فما يخطئ فيضع الأشياء في المكان. Dan selanjutnya menjadi nafsunya nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu adalah orangnya dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kebenaran, menuju kepada kebaikan. Sehingga tidak ada yang dilakukannya kecuali ilham dari Allah hal-hal yang baik. وبعد ذلك تصير النفس كاملة والنفس الكاملة التي لا توجد عندها ثمر ولا نقص ولا يقدر عليها إبليس الشيطان الرجيم بل حياته كلها خير وإيمان. Ya, selanjutnya nafsu berikutnya adalah nafsu al-kamilah, nafsu yang sempurna. Ketika nafsunya sudah sempurna, maka tidak ada celah, tidak ada kesempatan bagi syaitan, bagi iblis untuk mengganggu orang tersebut, sehingga yang dilakukannya semua baik dan menuju kepada kebaikan. وذكر هنا في كتاب سيدي حبيب محمد بن هادي السقاف أن الإنسان لابد يعرف أن صلواتك وقيامك بالليل والذكر وحضور مجلس العلم والصدقة هذا الله غني عنها لا يحتاج إليها وإنما أنت تطبق ما أمرت به وحينئذ أنت الذي تستفيد فتطمئن نفسك وتصير نفسك متنقلة إلى أن تصير ذلك. Beliau yang disebutkan dari dalam bacaan kita kitab Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf, beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak butuh terhadap ibadah kita, salat kita, puasa kita, Allah tidak butuh. Tetapi yang membutuhkan adalah diri kita sendiri. Yang dapat faedah dari ibadah itu adalah diri kita sendiri. Sehingga diri kita nafsunya itu meningkat dari satu waktu menuju waktu yang berikutnya dengan ibadah yang dikerjakan, sehingga yang tadinya nafsu amarah terus meningkat sampai menuju nafsu al-kamilah. نذكر نقطة مهمة جدا كثير من الناس لا يدرون بها ولا يعرفونها. الله قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ظاهر الآية مع الحديث يشعر بالتناقض ولكن ليس هناك تناقض سنوي. Ya, beliau mengingatkan dalam pembahasan ini terkait dengan masalah ayat Al-Quran yang menyatakan masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat menyebutkan semacam itu, bahwa masuknya seseorang ke dalam surga dengan apa yang sudah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Sedangkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, begitu pula engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmatnya. Maka kalau kita perhatikan dari ayat Al-Quran maupun hadis ini, tampak ada bertolak belakang. Yang satu menyatakan dengan amalnya masuk surga, yang satu hadisnya menyatakan bahwa tidak masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Bagaimana ini? Ini tidak ada perlawanan, tidak bertolak belakang. Akan dijelaskan oleh beliau. Kalau ulama, في شيء اسمه شريعة وشيء اسمه حقيقة. لما تكلموا عن هذه الآية في التفسير، فالأصل أن يعمل الإنسان العمل المأمور به من صلاة ومن زكاة ومن صوم ومن حج ومن عبادة، لأنك لابد تطبق الشريعة. وبهذا الأصل وبهذا العمل أنت تدخل الجنة ليس بنفس العمل، ولكن تدخل الجنة برحمة الله. ولأن رحمة الله هي التي سبقت بأن رحمت فأنت عملت العمل. فالأصل أنت لن تدخل الجنة بعملك، أنت تدخل الجنة برحمة الله. وما دام رحمك الله وفقك للعمل الصالح. Ya, seseorang kita perlu tahu bahwa ada syariat, ada hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Dan orang harus beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu tuntutan syariat. Itu tuntutan syariat. Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban syariat bagi dirinya, maka itu harus yang dia kerjakan. Tetapi sesungguhnya Allah sudah memberikan ketentuan kepada hamba ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba tersebut sehingga hamba itu dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk puasa. Sehingga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba ini dikasih taufik untuk bisa beribadah. إذا رأيت نفسك تميل إلى مجالس العلم وإلى الصلاة وإلى قيام الليل وإلى النوافل فضلا عن الفرائض، تستشعر أن الله رحمك وأنك لا دخل لك، وحينئذ يزداد تواضعك وانكسارك واعترافك بخطيئتك وذلتك لله عز وجل، وتدخل بعدين في ميادين كل خير. Ya, sehingga kalau seseorang itu dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa, ya, hatinya ini condong kepada kebaikan, mudah untuk mengerjakan hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, bahkan dia tambahkan lagi dengan hal-hal yang sunnah, maka ini adalah satu keinginan, kehendak baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kalau tahu bahwa semua itu dasarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diiringi pula rasa tawadhu, rasa pulang dalam dirinya, hal-hal yang kebaikan yang sifatnya batinnya ini pun juga akan muncul dari dirinya setelah apa yang dikerjakan. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كل زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي عظامك. ومعروف أن هذا الرجل رجل عالم كثير الذكر بالآلاف، كثير تلاوة القرآن، ما عنده وقت يضيعه حتى في القيل والقال، ثم يقول ما معنا عمل. والعمل هذا راح فين؟ قالوا لأنه لا يشهد نفسه، معتقد أن العمل هذا كل اللي يعمله هو من فضل الله عليه وبرحمته، فلهذا يقول أنا ما أسوي شيء، لا أفعل شيء، الله أقدرنا على هذا. Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir dalam ungkapannya beliau mengatakan, ya Allah, saya ini nggak punya amal, apa saja yang saya kerjakan semuanya tergelincir, tapi kita punya harapan besar, yaitu harapan Allah yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang berserakan. Maksudnya apa? Bahwa harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir? Dia adalah orang yang banyak amal. Zikir-zikir itu jumlahnya ribuan tiap hari. Ngaji Al-Qur'annya sangat banyak dilakukan oleh beliau. Tapi kok beliau mengatakan, ya Rabb, tidak ada amal kita ini. Apa makna amal? Bagaimana bisa tadinya kerjakan, tapi kok ngomongnya nggak punya amal? Banyak berbuat, tapi ucapannya mengatakan, ya Allah, nggak punya amal saya. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang yang soleh menyaksikan bahwa itu semua datangnya dari karunia Allah, bukan dari dirinya. Bukan dirinya yang bisa kerjakan itu semuanya karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya sehingga bisa beramal. Maka beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na, ya Allah, saya tidak punya amal, ya Allah sih. Semacam itulah ungkapannya. وذكر هنا سيدي بقوله: ولكن قد قامت لنا أشياء في الطريق، النفس والشيطان وإبليس والهوى، وهذا كله من باب الاختبار، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل لا يتأتى إلا بعد تخطي هذه العقبات، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا. فإذا تخطى الإنسان هذه الأمور الخطيرة في حياته يصير الإنسان عمله حسن، مستشعرا أن الله الذي وفقه ورحمه. وغالبا هذا لا يتأتى إلا عند إنسان مريد صادق عنده شيخ مربي.
sebagaimana diungkapkan oleh Habib Muhammad bin Hadi Asqaf dalam kitabnya tadi bahwa seseorang itu ketika beramal ada halangan-halangan. Halangan-halangannya apa? Ada nafsu, hawa, syaitan, dunia, iblis dan lain sebagainya. Itu semua adalah halangan-halangan. Tetapi ikhwan rahimahumullah, itu adalah apa? Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sunnatullah, ketentuan Allah bahwa segala sesuatu itu dengan ujian. Tidak bisa sesuatu itu mulus. Maka kalau sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk memberikan ujian kepada kalian. Siapakah di antara kalian orang-orang yang baik amalnya? Maka dengan adanya ujian-ujian tersebut, akhirnya amal yang dikerjakan menjadi sangat baik. Kalau tanpa ujian kan gak baik. Oh ternyata habis ujian, oh ternyata nilainya bagus. Tahu nilainya bagus dari mana? Ujian. Dilihat belajar sungguh-sungguh atau tidak. Kalau nggak ada ujian nggak tahu. Maka Allah kasih itu kita halangan-halangan. Supaya apa? Supaya tahu nanti setelahnya bakal kemudian mendapatkan amal yang baik yang dikerjakan oleh orang tersebut. Dan itu semuanya diiringi dengan tawadhu, tahu bahwa bagaimana bisa menghadapi rintangan kalau nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, harus dapat taufik. Maka orang yang setelah beramal diiringi pula dengan rasa tawadhu yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa sampai pada keadaan semacam ini kecuali seorang murid yang sungguh-sungguh punya guru pembimbing yang luar biasa. وذكر هنا أمرا من أمور النفس الأمارة بالسوء وهو خطير على الإنسان ربما والعياذ بالله أن يشقى به بقوله فالكبر ونحو ذلك عاقتنا عن قبول المواعظ. وأصل الكبر كما يقول العلماء أن يظن الإنسان أن في الناس من هو دونه. أن يظن الإنسان يعتقد أن في الناس من هو دونه، وهذا هو كبر. لماذا؟ لأنك لا تعرف الخاتمة. هذا الذي تصورت أنه دونك قد يموت على حسن الخاتمة وأنت تكذب. فلهذا بمجرد أن تعتقد أن في الناس من هو دونك فأنت وصلت له. Ya, diingatkan oleh Habib Muhammad bin Hadi Asqaf dalam ucapan tadi masalah kibir, kesombongan. Apa itu kibir? Yaitu merasa ada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Itu namanya kibir. Namanya sombong itu adalah merasa ada orang yang lebih rendah daripada diri. Walaupun satu orang yang lainnya lebih baik daripada saya, cuma fulan, saya mesti lebih di atas. Itu sudah namanya kesombongan. Ya. Maka seseorang hendaknya jaga dirinya, jangan sampai melakukan kesombongan itu ada di dalam dirinya. Allah alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'azim. Wal ulama qalu la yaslam al-insan min al-kibr qalil aw kathir. وحينئذ من بيدخل الجنة؟ وتصير مشكلة. فجاوب العلماء عن هذا بعدة أجوبة. بعضهم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي إذا اعتقد أن الكبر هذا حلال فهو اعتقد شيء حرام، فهذا والعياذ بالله سيكون من أهل النار. وبعضهم قالوا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي مع السابقين يؤخر. وبعضهم قالوا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخل الجنة وحالته هذه، لا بد أن يطهر إما بالنار وإما بالنار. Kemudian disebutkan oleh beliau hadis Nabi SAW bahwa tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji atom daripada kesombongan. Ini kan suatu hal yang susah.
Maka dalam hal ini para ulama menyatakan makna daripada ayat hadis tersebut adalah apa? Bahwa yang dimaksudkan dia merasa bahwa kibir itu halal. Kibir itu bukan haram. Maka orang yang semacam ini bakal masuk ke dalam neraka dan dia ada di dalamnya. Kemudian bisa maknanya adalah apa? Tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang terdahulu. Ada orang-orang yang terdahulu masuk surga, maka orang-orang yang punya sifat kibir, maka dia pun ya tidak terlambat masuk surga, atau dia tidak akan masuk surga dengan keadaan semacam itu hatinya. Artinya apa? Artinya tidak akan masuk surga kecuali ya dimasukkan neraka dulu sampai bersih hatinya, atau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وذكر هنا أخيرا عن سيد الإمام عبد الرحمن السقاف قال ما بلغنا ولا منا ما رمنا إلا بالتواضع والمسكنة وهو ضد الكبر، فكل متواضع في الدنيا ينال رفعة كبيرة عند الله. Ya, beliau katakan bahwa tadi ada ucapan Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf. Beliau mengatakan tidaklah kami capai apa yang sudah kami capai, tidaklah kami peroleh apa yang kami peroleh, itu semuanya kecuali melalui tawadhu dan merasa rendah. Tidak akan bisa, dan itu adalah lawan daripada kibir. Tawadhu lawan daripada kibir. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali merendahkan. Siapa yang merendah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. والتواضع محله القلب، فقد يكون الإنسان يشعر بالتواضع وليس بالتواضع. Ya, tawadhu itu tempatnya hati, bukan di dalam gerakan tubuh seseorang. Kalau seseorang terkadang merasa dirinya tawadhu padahal dia tidak tawadhu. قال العلماء وليس من تواضع دل على أنه تواضع، بل كل من تواضع واستشعر أنه تواضع فليس بالتواضع. والأصل في المتواضع الذي إذا تواضع وتمسكن وتذلل بين يدي الله واستشعر أن الناس كلهم أفضل منه يرى أنه دون ما تواضع وأنه مفروض عليه يتواضع. أما إذا استشعر أنه إذا تواضع فقد تواضع فليس بالتواضع. Setiap orang yang merasa dirinya sudah tawadhu berarti belum tawadhu. Orang yang merasa dirinya sudah, saya sudah tawadhu, berarti belum tawadhu. Namanya tawadhu itu adalah merasa dirinya rendah, tidak ada yang lebih rendah daripada dirinya, semua orang dalam keadaan yang lebih mulia, dan dia pun merasa tawadhunya ini masih belum pas, masih belum tawadhu dia. Itulah yang namanya tawadhu. Kalau seseorang berusaha menyatakan dirinya sudah tawadhu, itu bukan tawadhu. وسيد المتواضعين في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan pemimpin daripada orang-orang yang tawadhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا قرأت في السيرة كثيرا ستجد العجائب والغرائب من معاملته صلى الله عليه وسلم مع الناس بكامل التواضع. Dan kita apabila kemudian dapati dalam sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dapati di situ bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semua orang dengan penuh rasa tawadhu. ونذكر موقف واحد فقط في هذا من وقت دهمنا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال الحرام إلى اليمن ليعلمهم، فكان سيدنا معاذ بن جبل راكب ورسول الله يمشي حتى ودعه إلى آخر طرف المدينة. Ya, termasuk dari satu kisah yang menunjukkan sikap tawadhunya Nabi SAW bahwa Rasul kirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Pada saat itu Mu'adz bin Jabal naik di atas tunggangan ketika Nabi mengirimnya dan diantar oleh Nabi SAW, sedangkan Nabi berjalan kaki, sedangkan Mu'adz di atas tunggangannya diantar sampai di ujung kota Madinah. فانظر إلى
Rasulullah a'lam al-khalq yaf'alu hakadha ma'a ahad sahabatihi wa tilmid min talamidah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pimpinan daripada semuanya mengantarkan muridnya. Sahabat kan murid-muridnya beliau dengan keadaan semacam itu. Hal mungkin di zaman syekh alim kabir yaf'al hakadha ma'a tilmidah? Apakah ada sekarang seorang syekh guru lalu berbuat semacam ini kepada muridnya? Hal mungkin qaid askari kabir yaf'al hadha ma'a jundi? Apakah kemudian panglima besar dari suatu tentara kemudian memperlakukan semacam ini kepada tentaranya? Subhanallah, qalu wadda'ahu alaihi salatu wassalam wa huwa rakib ma'a wa Rasulullah yamshi 'ala al-ard wa jalasa yatahaddath ma'ahu wa yusi fi athna at-tariq. Rasulullah SAW mengantarkan Mu'adz bin Jabal, sedangkan Mu'adz di atas tunggangannya, Rasul tidak berjalan, dan Nabi SAW mengajaknya bicara sambil kemudian mengantarkannya dan memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Hatta qala lahu alaihi salatu wassalam innaka ta'ti ahl al-Yaman qauman ahla kitab. Kan fi al-Yaman muntashir al-yahud wal-nasara qabla al-Islam. Qala fa bima tahkum fihim ya? Dan kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kamu nanti akan datangi orang-orang Yaman, di mana mereka itu adalah orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kamu akan berhukum terhadap mereka? Faqala sayyidina Mu'adz bi kitabillah ya Rasul. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan dengan kitab Allah. Qala fa in lam tajid, kalau kamu tidak dapati hukum tersebut di dalam Al-Quran, qala bi sunnatik ya Rasulullah. maka Mu'adz menjawab dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Qala fa in lam tajid, kalau kamu tidak dapati permasalahan itu di dalam hadis, qala ajtahid bi raji wa la alu ahada min nas. Dan kemudian saya akan beristihad dengan pendapat saya, kata Mu'adz bin Jabal. Faqala alaihi salatu wassalam alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah lima yuhibbu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW kepada sesuatu yang disukai oleh Allah. ثم قال عليه الصلاة والسلام يوشك يا معاذ ألا تلقاني بعد عامك هذا، يعني أنت ستذهب إلى اليمن ولن تراني مرة أخرى في الدنيا. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, saya khawatir kamu tidak akan berjumpa lagi dengan saya. Artinya ini adalah perjumpaan terakhir. Nanti kamu kembali, saya sudah tidak ada. Maka menangis Mu'adz bin Jabal. ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشعر أنها آخر لحظة، لأنه الذي يراه مرة أخرى أن بعد وفاته لا إله إلا الله. Ya, maka Mu'adz bin Jabal memandang Rasul SAW sebagai satu perpisahan. Terakhir kali melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. فعلا ذهب إلى اليمن وعلم الناس وأقام كثير من الأمور هناك، ثم عاد بعد فترة إلى المدينة وقد توفي عليه. Dan benar itu yang terjadi, bahwa Mu'adz bin Jabal akhirnya pergi ke Yaman, berdakwah di sana sampai waktunya kembali ke Madinah, sedangkan Rasul SAW sudah wafat. نسأل الله أن يشرفنا بالنظر إلى طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إيمانه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surga. نسأل الله يجعل نفوسنا مطمئنة راضية. Dan menjadikan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah dan radiyah maradiyah. نسأل الله يبارك في السيد عمر حسين والحاضرين جميعا في هذا الدرس. Semoga Allah berkati kita semuanya. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في القائمين على هذا المسجد ويحفظهم ويحفظنا جميعا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga siapapun yang mengurus daripada masjid ini dan kita semua. من كان مريضا أو له مريض نسأل الله يشفيه. Semoga yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن كان صاحب حاجة نسأل الله يولي حاجته. Dan siapa yang punya hajat, maka insya Allah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. من كان عازبا أو عازبة ولم يتزوج نسأل الله يسهل له أمور الزواج في خير. Dan siapa yang belum menikah, insya Allah diberikan kemudahan untuk menikah pada saat ini. نسأل الله حسن الخاتمة.